Bayangkan seorang perampok sakti yang tak pernah terkalahkan. Senjata tajam tak mampu melukainya. Prajurit kerajaan pun gentar mendengar namanya. Namun, apa jadinya bila orang yang paling ditakuti justru dihantui oleh satu pertanyaan yang tak bisa dijawab? Inilah kisah Branda Lokajaya. Sebelum ia dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Malam gelap di tepi hutan, angin kencang berdesir. Raden Said duduk di atas batu besar, tubuhnya tegap, matanya tajam. Di sampingnya, tombak dan golok yang selalu menemaninya. Raden Said, dengan nada angkuh. Harta, perempuan, kekuasaan. Semua bisa aku ambil dengan tanganku. Aku Branda Lokajaya. Tidak ada yang bisa melawanku. Tiba-tiba, angin berhenti, suara Gap terdengar lirih, seolah dari balik pohon beringin tua. Kau sakti, kau ditakuti? Tapi, apakah kau tahu dari mana kau berasal, dan kemana kau akan kembali? Raden Said berdiri, menggenggam golok. Siapa kau yang berani mengusik pikiranku? Tunjukkan dirimu. Aku tidak takut. Bahkan jin dan setan sekalipun bisa ku tebas. Golokmu bisa membelah pohon, tapi bisakah ia membelah rahasia hidup? Kau bisa mengalahkan manusia, tapi bisakah kau mengalahkan ajalmu sendiri? Pertanyaan itu menusuk hati Raden Said, lebih tajam dari tombak, lebih menyakitkan dari luka. Untuk pertama kalinya, sang Branda Lokajaya tidak bisa menjawab. Kalau kalian di posisi Raden Said, apa yang lebih menakutkan? Serangan tombak ribuan prajurit, atau satu pertanyaan gaib tentang Sangkan Paraning Dumadi asal dan tujuan hidup? Raden Said terduduk, matanya kosong menatap langit. Raden Said berbisik pada dirinya sendiri. Siapa aku? Dari mana aku berasal? Dan kemana aku akan kembali? Kisah baru saja dimulai, dan semakin dalam kita menyelam, semakin banyak rahasia yang akan terbuka. Jangan beranjak, karena di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Sunan Bonang menaklukkan si perampok sakti dengan cara yang tidak pernah kalian bayangkan. Bagaimana caranya seorang wali menundukkan seorang perampok sakti yang kebal senjata, bukan dengan pedang, bukan dengan pasukan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, ilmu sejati. Pagi hari, Raden Said berjalan di tepi hutan. Matanya masih gelisah memikirkan bisikan gaib semalam. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan yang lembut, seolah datang dari arah sungai. Gamelan di tengah hutan. Siapa yang berani bermain musik di wilayahku? Harta, makanan, apapun yang ia bawa akan jadi milikku. Ternyata suara itu berasal dari seorang lelaki berjubah putih sederhana. Wajahnya teduh, sorot matanya menenangkan. Dialah Sunan Bonang. Di depannya, alat musik Bonang bergetar lembut meski tangannya tidak menyentuhnya. Raden Said mengejek. Siapakah kau? Orang asing? Berani sekali kau masuk ke wilayahku. Apa kau tidak tahu aku Branda Lokajaya, penguasa hutan ini? Sunan Bonang tersenyum tenang. Aku hanya pengembara mencari jiwa-jiwa yang haus kebenaran. Dan sepertinya, aku telah menemukan satu di hadapanku. Jangan main-main, berikan semua yang kau bawa, atau golok ini akan mengakhiri hidupmu. Raden Said mengayunkan golok, tapi anehnya, setiap kali ia hendak menebas, tangannya menjadi lemah, seolah kehilangan tenaga. Untuk pertama kalinya, golok sakti Branda Lokajaya tidak mampu melukai mangsanya. Semakin ia berusaha, semakin berat golok itu terasa, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Sunan Bonang berkata lirih, kau sakti di mata manusia, tapi lemah di hadapan pertanyaan yang kau hindari.
Aku tahu semalam kau mendengar suara gaib. Suara itu bukan musuhmu, tapi panggilan untuk mencari asal dan tujuan hidupmu. Raden Said terkejut. Dari mana kau tahu? Apakah kau yang mengirim suara itu? Atau kau hanya dukun pintar yang ingin memperdayaku? Aku bukan dukun, bukan pula setan. Aku hanyalah hamba Allah, dan ketahuilah, kekuatan sejati bukan pada golok, tapi pada pengetahuan tentang sangkan paraning dumadi asal dan tujuan manusia. Menurut kalian, apakah Sunan Bonang benar-benar wali sakti yang bisa membaca hati orang? Atau hanya orang cerdik yang paham kelemahan Branda Lokajaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Raden Said terdiam. Tangannya bergetar, golok terlepas jatuh ke tanah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak berdaya. Pertemuan itu mengubah segalanya. Sang perampok sakti kini berhadapan dengan seorang wali yang tak bisa ia kalahkan. Tapi, apakah Raden Said mau tunduk atau justru melawan dengan cara yang lebih berbahaya? Semua akan terungkap di bab berikutnya. Di tepi bengawan, bulan purnama memantul di permukaan air. Udara hening, hanya suara jangkrik bersahut-sahutan. Branda Lokajaya berdiri tegak dengan golok di tangan. Sorot matanya menyala penuh amarah. Di seberangnya, Sunan Bonang tetap duduk tenang. Memainkan bonang yang bergetar lembut, seolah tak terusik. Raden Said meneriakkan tantangan. Wahai orang tua, jangan kira aku bisa kau jinakan dengan kata-kata manis. Aku, Branda Lokajaya, penguasa hutan dan jalanan. Kalau kau memang wali sejati, lawan aku. Tunjukkan ilmumu. Sunan Bonang masih tenang. Aku tak datang untuk berperang. Tapi jika hatimu hanya bisa terbuka lewat pertempuran, maka biarlah Allah yang menunjukkan siapa yang benar. Raden Said mengeluarkan ajian. Dengan suara lantang ia merapal mantra ajian Waringin Sungsang. Tubuhnya seketika berubah kekar. Kulitnya keras seperti baja, dan matanya menyala merah. Ia melompat tinggi, golok berputar, siap membelah kepala Sunan Bonang. Begitu kuatnya ajian itu, hingga tanah di sekitar tempat pijaknya retak, dan air bengawan seolah bergetar menahan getaran gaib. Penonton sekalian, bisa kalian bayangkan, inilah pertemuan antara kesaktian duniawi dan kekuatan ilahi. Sunan Bonang menangkis. Sunan Bonang hanya menghela napas. Jemarinya menekan satu bonang, memetik suara lembut, ting. Anehnya, suara itu berubah jadi gelombang tak kasat mata yang memukul tubuh Raden Said. Raden Said terhuyung. Apa ini? Bukan serangan, bukan pula senjata, hanya bunyi gamelan. Tapi tubuhku seakan dipukul petir. Raden Said bangkit lagi, kini mengeluarkan ajian gelap nampar. Langit mendadak menghitam, angin menderu. Ribuan kelelawar keluar dari hutan, seolah menutupi bulan. Ia berteriak, "Kalau kau wali sejati, tahanlah kegelapan ini." Balasan Sunan Bonang, Sunan Bonang mengangkat tangannya, melantunkan di zikir lirih. La ilaha illallah. Tiba-tiba, cahaya bulan kembali menembus gelap. Kelelawar beterbangan bubar, dan angin reda. Suara Bonang berbunyi lagi, kali ini lebih keras. Membuat Raden Said berlutut menahan sakit di dadanya. Wahai Raden Said, ajianmu hanya menundukkan tanah dan makhluk, tapi di zikir ini menundukkan langit dan hati. Apakah kau masih akan melawan? Raden Said terengah-engah, masih keras kepala. Aku tidak akan kalah, meski harus mati sekalipun. Menurut kalian, apakah Raden Said akan menyerah sekarang?
Atau justru menemukan ajian pamungkas untuk melawan? Tulis jawaban kalian di komentar. Siapa yang kalian jagokan di pertarungan ini? Raden Said masih berlutut, darah menetes dari bibirnya. Namun matanya tetap menyala penuh dendam. Ia bersiap mengeluarkan satu ajian terakhir. Ajian terlarang yang bahkan bisa membinasakan dirinya sendiri. Apakah inilah akhir seorang perampok sakti? Atau justru awal lahirnya seorang wali besar? Semua akan terjawab di bab berikutnya. Ketika semua kesaktian sudah dikeluarkan, tinggal satu pertanyaan tersisa. Mampukah seorang manusia melawan takdir Tuhannya? Ajian terlarang Raden Said. Raden Said merapal mantra panjang. Udara menjadi panas, daun-daun kering terbakar sendiri. Inilah ajian pamungkas. Ajian Pancasona. Selama tubuhku menyentuh tanah, aku tak akan pernah mati. Wahai Sunan, bersiaplah, karena malam ini kau yang akan terkubur. Tanah di sekitar bergetar, dari tubuhnya memancar aura merah darah. Ia menancapkan golok ke tanah, lalu tubuhnya bangkit dengan kekuatan 10 kali lipat. Dengan kecepatan luar biasa, Raden Said menyerang. Tebasan goloknya membelah pohon besar, suaranya seperti petir. Sunan Bonang hanya menangkis dengan tongkat kayu yang sederhana. Namun setiap kali ditebas, tongkat itu tak patah, malah memantulkan energi. Raden Said berteriak marah. Bagaimana mungkin kayu rapuh menahan golokku yang penuh ajian? Sunan Bonang, bukan kayu yang menahanmu, Raden Said, tapi kekuatan nama Allah yang kau remehkan. Raden Said akhirnya mengerahkan seluruh tenaga, melompat tinggi sambil menghantamkan golok dengan ajian Pancasona. Tanah bergetar keras, bumi seperti pecah. Ledakan gaib membuat hutan bergetar. Tubuh Sunan Bonang terlempar ke belakang, namun masih tegak berdiri. Sebaliknya, Raden Said jatuh tersungkur. Ajian Pancasona yang ia gunakan justru berbalik menghancurkan tubuhnya. Darah keluar dari mulutnya. Tubuhnya retak seperti boneka tanah liat. Saat tubuhnya hampir hancur, tiba-tiba cahaya putih turun dari langit, menimpa tubuh Raden Said. Sunan Bonang merentangkan tangan, membaca doa. Ya Allah, jika engkau kehendaki, maka bimbinglah hambamu ini menuju jalanmu. Cahaya itu menyelimuti Raden Said, luka-lukanya berhenti mengucur. Tubuhnya kembali utuh, tapi bukan karena ajian Pancasona, melainkan karena cahaya rahmat. Raden Said, dengan suara parau berlinang air mata. Kenapa? Kenapa kau menyelamatkanku? Aku musuhmu, aku ingin membunuhmu. Engkau bukan musuhku, Raden Said. Engkau hanya musuh bagi egomu sendiri. Allah menyelamatkanmu bukan karena ilmumu, tapi karena hatimu masih punya secercah cahaya. Raden Said menunduk, goloknya jatuh untuk pertama kalinya. Ia menangis di hadapan seorang manusia. Setelah pertarungan panjang, setelah ego runtuh dan kesaktian tidak lagi berdaya, inilah saatnya sebuah rahasia besar dibuka. Rahasia tentang asal-usul dan tujuan manusia. Sangkan Paraning Dumadi. Malam di tepi sungai. Raden Said duduk lemas. Tubuhnya masih terasa bekas perlawanan tadi. Goloknya tergeletak jauh. Hanya suara air dan desir angin menemani. Di hadapannya, Sunan Bonang duduk tenang. Wajahnya diterangi cahaya bulan. Sunan Bonang, suara lembut tapi menusuk. Raden Said, apakah kau tahu untuk apa engkau hidup di dunia ini? Raden Said terengah, menunduk. Aku hanya tahu merampok, mencari makan, menguasai apa saja. Hidupku, ya hanya ini. Sunan Bonang menatap dalam. Itu bukan hidup, itu hanyalah kesia-siaan. Kau boleh kebal senjata, tapi tidak kebal waktu. Golokmu bisa menebas musuh,
tapi tidak bisa menebas takdir. Raden Said terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengarkan baik-baik. Sangkan Paraning Dumadi artinya asal dan tujuan hidup manusia. Asalmu bukan sekadar dari ayah dan ibu. Asalmu dari Allah, ruhmu ditiupkan darinya. Dan tujuanmu bukan harta, bukan tahta, bukan sakti mandraguna. Tujuanmu adalah kembali kepadanya dengan jiwa yang bersih. Raden Said, suara bergetar. Kalau begitu, selama ini aku tersesat. Guru, aku sombong dengan ilmu, padahal aku tidak tahu siapa diriku. Ya Said, ilmu tanpa mengenal asal-usul hanya akan menjadikanmu budak nafsu. Ingatlah, manusia berasal dari tanah, hidup dititipi nafas, dan akan kembali menjadi tanah. Lalu apa yang kau banggakan? Air mata jatuh di pipi Raden Said, sang perampok sakti yang dulu ditakuti, kini luluh oleh wejangan seorang wali. Inilah titik balik, lahirnya seorang murid sejati. Sahabat, coba renungkan. Apakah kita sudah tahu untuk apa kita hidup? Ataukah kita sama seperti Raden Said dulu? Sibuk mengejar dunia tapi lupa pada tujuan akhir? Tulis di kolom komentar, apa makna asal dan tujuan hidup menurut kalian? Raden Said bersujud di hadapan Sunan Bonang. Guru, ajari aku, bimbing aku, agar aku tidak lagi jati perampok dunia, tapi jati hamba yang mengenal Tuhannya. Dan malam itu, perjalanan seorang perampok sakti berubah menjadi perjalanan seorang calon wali. Setelah menerima wejangan sangkan Paraning Dumadi, perjalanan Raden Said tidak berhenti, justru baru saja dimulai. Ia harus melewati tirakat berat, laku spiritual yang bisa membuat orang gila atau mati bila hatinya goyah. Inilah ujian seorang murid untuk lahir kembali sebagai manusia sejati. Malam hening, Sunan Bonang membawa Raden Said ke sebuah hutan sunyi. Pepohonan menjulang, angin membawa aroma tanah basah. Di tengah hutan ada sebuah pohon besar yang tua dan keramat. Said, mulai malam ini kau harus menjalani laku. Berdirilah di sini, di bawah pohon ini. Jangan bergerak kecuali untuk sholat. Jangan makan kecuali bila ada yang memberimu. Jangan bicara, jangan mengeluh. Raden Said terkejut. Guru, kalau tidak ada yang memberi makan, bagaimana aku bisa hidup? Kalau Allah menghendaki, seekor semut pun bisa menjadi pembawa rezeki. Tapi kalau engkau masih bergantung pada makanan, berarti engkau belum bebas dari nafsu ragamu. Raden Said pun berdiri di bawah pohon itu. Siang dan malam berganti, tubuhnya mulai lemah, kulitnya penuh gigitan nyamuk, bibirnya pecah-pecah. Tapi ia tetap berdiri. Suatu malam, ia mendengar suara bisikan. Said, tinggalkan saja tirakat ini, kau sakti, kau bebas. Kenapa harus jadi budak seorang wali tua? Kembalilah merampok, kau akan hidup dengan mudah. Raden Said bergetar, wajahnya pucat. Itu suara halus seperti datang dari dalam hatinya sendiri. Raden Said menangis. Benar, aku bisa saja kembali. Aku bisa berkuasa, disembah, ditakuti. Tapi, apa gunanya semua itu? Kalau aku tidak tahu kemana akhirnya aku akan kembali. Tangisnya pecah. Ia memukul dadanya sendiri, lalu sujud di tanah. Saat itu juga, cahaya lembut turun dari langit. Seekor burung gagak datang membawa sepotong roti basi. Raden Said memungutnya dengan tangan gemetar, lalu berkata lirih, "Ya Allah, bahkan dari gagak pun engkau bisa memberi rezeki." Beberapa hari kemudian, datang sekelompok orang desa. Mereka mengejek, melempari Raden Said dengan batu kecil, bahkan ada yang meludahi. Orang desa, inilah orang gila, katanya sakti, tapi sekarang kurus kering seperti pengemis.
Darah mengalir di pelipisnya. Namun ia hanya menutup mata dan berzikir dalam hati. Sunan Bonang muncul tiba-tiba menatap tajam. Said, kau dihina, dipukul, dipermalukan. Apakah hatimu tidak terbakar amarah? Bukankah dulu sekali tatapan matamu saja bisa membuat orang gentar? Raden Said tersenyum lirih dengan darah di wajah. Guru, biarlah tubuhku hancur. Aku sudah tahu, tubuh hanyalah titipan. Aku tidak ingin lagi membakar dunia dengan amarahku. Aku hanya ingin membakar hatiku dengan cinta kepada Allah. Dan malam itu, pohon tua di hutan itu menjadi saksi. Seorang perampok sakti yang dulu ditakuti dan diburu, kini lahir kembali sebagai seorang murid sejati. Tirakat telah mengikis egonya, dan dari sanalah cahaya seorang wali mulai bersinar. Bayangkan sahabat, sang perampok yang dulu tak terkalahkan, kini rela dihina dan lapar demi menemukan Tuhannya. Kalau kalian ada di posisi Raden Said, sanggupkah menahan ujian itu? Tulis di kolom komentar, ujian hidup apa yang paling berat menurut kalian? Namun perjalanan belum selesai. Setelah tirakat, Raden Said akan menghadapi wejangan lebih dalam. Ilmu yang tidak hanya menguji raganya, tapi juga ruhnya. Ilmu yang dikenal sebagai rahasia para wali. Setelah melewati tirakat yang berat hingga hampir kehilangan nyawanya, ini Raden Said siap menerima rahasia terbesar dari gurunya. Sebuah ilmu yang bukan sekadar kekuatan, tapi pintu untuk memahami hakikat hidup. Namun, ilmu ini juga bisa menjerumuskan bila salah memahaminya. Malam pekat, Sunan Bonang membawa Raden Said ke tepi sungai Bengawan. Air mengalir tenang, bulan memantul di permukaannya. Said, kau sudah melewati lapar, hinaan, dan godaan. Kini saatnya aku bukakan tabir ilmu sejati. Dengarkan baik-baik, sebab sekali engkau salah paham, kau bisa binasa. Raden Said menunduk. Guru, aku siap. Biarlah jasadku hancur, asal rohku menemukan jalan pulang. Ketahuilah, semua berasal dari yang satu. Dan semua akan kembali pada yang satu, hidupmu. Itu hanya titipan. Barang siapa merasa memiliki, ia akan terikat. Barang siapa merasa milik Allah, ia akan bebas. Air sungai tiba-tiba beriak tanpa angin. Raden Said merasakan dadanya bergetar. Seolah setiap kata gurunya menembus jantungnya. Sunan Bonang lalu melemparkan tongkatnya ke sungai. Ajaibnya, tongkat itu melayang di atas air, tak tenggelam. Naiklah, Said, berdirilah di atas tongkat itu. Raden Said ragu, tapi ia menapakkan kaki. Ajaib, ia berdiri tegak di atas tongkat, mengapung di sungai. Apa yang kau rasakan, Said? Guru, aku seolah tak punya beban, seperti melayang. Sunan Bonang menatap tajam. Itulah rahasia ilmu sejati. Selama hatimu bebas dari beban dunia, kau bisa berjalan di atas apa saja. Tapi jika hatimu kembali pada dunia, engkau akan jatuh tenggelam. Sunan Bonang lalu menghunus sebilah keris kecil. Dengan tenang, ia menggores lengan Raden Said. Darah mengucur, tubuhnya bergetar. Raden Said terperanjat. Guru, mengapa engkau melukaiku? Jangan takut. Katakan dalam hatimu, aku ini bukan tubuh, aku ini hanya titipan. Yang sejati hanyalah Allah. Raden Said memejamkan mata. Ajaib, luka di lengannya perlahan menutup, darah berhenti, kulit kembali seperti semula. Raden Said menangis, sujud. Guru, apakah ini yang disebut orang sebagai ilmu hidup kembali? Itu hanya rahasia kecil dari ilmu sejati. Ingat Said, jangan pernah kau gunakan untuk kesombongan.
Ilmu ini akan mati bersamamu bila engkau menyalahi tujuan. Karena tujuan sejati ilmu bukanlah kekebalan, melainkan kesadaran bahwa hidup dan mati hanyalah perjalanan menujunya. Sahabat, bila kalian diberi ilmu sahabat itu kebal, bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan luka, apakah kalian mampu menjaganya dari kesombongan atau justru terjerumus memamerkan kekuatan? Tulis jawaban jujur kalian di komentar. Setelah menerima rahasia ilmu sejati, Raden Said masih harus melewati satu ujian terakhir. Ujian ini bukan lagi pertarungan fisik, bukan pula kekuatan gaib, melainkan ujian hati. Malam hening, di tepi bengawan, tiba-tiba muncul bayangan hitam sosok gaib yang menggoda. Said, kini kau sakti. Kau bisa kebal, kau bisa menguasai manusia. Ikuti aku, dan kau akan jadi raja dunia. Raden Said terdiam, nafasnya berat. Godaan itu seakan membuka kembali masa lalunya sebagai perampok sakti. Raden Said, dengan suara gemetar, pergi, aku bukan lagi hamba dunia, aku hanyalah hamba Allah. Semua ini bukan milikku. Sekejap, cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Bayangan hitam itu lenyap, terbakar oleh kalimat ketulusan. Dengan begitu, tuntaslah ujian terakhir Raden Said. Dari kegelapan ia lahir kembali menjadi cahaya. Dialah Sunan Kalijagawali yang bukan hanya sakti, tapi juga bijaksana, penghubung antara dunia mistis Jawa dan cahaya Islam. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu setinggi apapun tak ada artinya bila hati masih terikat dunia. Bagaimana menurut kalian, mampukah kita meneladani ketulusan hati Sunan Kalijaga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita mistis penuh hikmah berikutnya. Karena setiap cerita Jawa menyimpan rahasia yang bisa membuka mata hati kita semua.